Ketika jenazah yang datang ini akan masuk ke liang lahat, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda bapak ibu sekalian, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ihsan Septiadi untuk berbagi sebuah kisah yang saya dapatkan dari sebuah video, dan di sana dinarasumberkan oleh seorang syekh terkenal asal Damaskus, namanya Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau bercerita tentang seseorang penggali kubur yang cerita ini menurut saya ada sangat menakjubkan dan sangat menginspirasi kita semua untuk menjadi orang yang terlibat dalam kebaikan sekecil apapun itu. Maka mari kita dengarkan kisah ini, kisah hikmah insya Allah. Ada seorang penggali kubur, Syekh Hisham Al-Burhani memulai kisahnya, bernama Abdurrahman. Sebagaimana sesuai dengan profesinya, ia pekerjaannya menyiapkan liang lahat untuk peristirahatan para jenazah. Sampai satu ketika datang sebuah kabar bahwa pada hari tersebut meninggal seseorang dan Abdurrahman diminta untuk menyiapkan kubur. Setelah digali kubur, datanglah jenazah ini beserta rombongan keluarga. Dan sampai tiba saatnya, jenazah ini akhirnya turun ke liang lahat. Ada yang menarik, di saat jenazah ini akan turun ke liang lahat, tiba-tiba kasyaf, Allah bukakan, Allah perlihatkan sesuatu yang menakjubkan, yaitu tiba-tiba liang lahat yang sangat sempit, kurang lebih 2 kali 1 meter ini, Allah jadikan di dalam penglihatan Abdurrahman ini menjadi tempat yang sangat luas, tempat yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman. Menjadi taman-taman dari taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Lalu saat jenazah ini mulai turun, datang 2 orang penunggang kuda. Dengan kuda yang gagah, fisik yang tampan, rupawan, wangi, bersih, untuk menjemput kedatangan sang jenazah. Melihat hal tersebut, ayah bunda, abang kakak sekalian, Abdurrahman pingsan. Saya selalu merinding setiap bercerita tentang hal ini. Pingsan. Selesai proses pemakaman, Abdurrahman siuman dan ditanya oleh temannya, "Ada apa, wahai sahabatku?" Aku melihat Abdurrahman dengan antusias bercerita. Aku melihat ini. Apa yang tadi beliau lihat diceritakan dengan sangat antusias. Dan dengan sangat terheran-heran. Tapi kata temannya, mungkin kamu kecapean, berhalusinasi, sampai dipingsan kan. Akhirnya ya sudahlah, dipendam cerita itu. Hari demi hari berganti. Dan sampai lagi pada satu hari dari sekian lama, sampai cerita lagi tentang diminta Abdurrahman untuk menggali sebuah kubur. Datanglah jenazah ini, dan seperti kisah sebelumnya, ketika jenazah yang datang ini akan masuk ke liang lahat, tiba-tiba liang lahatnya menjadi yang sangat luas, sangat indah, menjadi taman-taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Dan datang lagi 2 penunggang kuda yang tadi datang dengan kuda yang gagah, dengan perawakan yang tampan, rupawan, menjemput, menyambut kedatangan sang mayat. Tapi untuk kali ini Abdurrahman tidak pingsan. Selesai proses penggalian, dipanggil sang ibu. "Wahai Ummi, siapakah mereka berdua?" Maksudnya seperti apa? Ummi bertanya balik. Abdurrahman bercerita, sesungguhnya beberapa waktu yang lalu
ada satu mayat. Aku melihat mayat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lalu di hari ini, aku melihat engkau membawa satu orang lagi. Dan aku juga melihat dia mendapatkan hal yang sama. Siapa wahai Ummi? Umminya bercerita tentang dua jenazah ini yang Allah jadikan bagian dari penduduk ahlu syurga insya Allah. Yang pertama, kata umminya, yang meninggal beberapa bulan yang lalu adalah sang adik. Dan adik ini adalah penghafal Quran. Adik ini adalah seorang ulama yang hidup matinya untuk berdakwah. Mungkin sekilas kita akan berbicara atau menanggapi, ya begitulah selayaknya seorang ulama. Lalu siapa yang kedua wahai Ummi? Apakah dia juga ulama? Yang kedua adalah abangnya. Apakah dia ulama wahai Ummi? Bukan. Abangnya adalah seorang pencari kayu bakar yang dia menebang kayu bakar atau mencari kayu bakar di hutan-hutan. Kemudian hasil kayu bakar ini dijual ke pasar. Hasil dari penjualan kayu bakar itu sebagian besarnya diberikan untuk menjadi penopang kehidupan bagi sang adik, sang ulama yang sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan hal duniawinya. Maka ternyata betullah apa kata Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ilihi. Jadi aufima makna. Jadi barang siapa yang menjadi jalan kebaikan, menjadi jembatan amal soleh, menunjukkan amal-amal kebaikan, lalu orang tersebut melakukannya sama persis, maka untuknya yang sang penunjuk jalan ini, untuknya sang jas, apa itu jas? Jembatan amal soleh ini, dia dapatin pahala yang sama. Dan semangatlah ayah bunda bapak ibu sekalian, kalaulah kita bukan dari keturunan ulama, bukanlah juga orang yang sedang berjuang menjadi penghafal Quran, tapi kita masih punya harta, masih punya tenaga, maka mari ikut support menjadi bagian membersamai dakwah Islam ini, membersamai dakwah Quran ini. Jangan sampai kita menyesal. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang Allah rahmati, lalu bagaimana kisah dari Abdurrahman ini? Akhirnya Abdurrahman ini mendengar kisah itu. Beliau datang ke masjid. Dan pada akhirnya beliau menjadi salah satu dari murid ulama ternama di Damaskus. Dan beliau dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Syekh Abdurrahman, seorang syekh yang bernama Abdurrahman Al-Haffar, artinya adalah sang penggali kubur. Bahwa semua orang berhak berquran. Semua orang berhak bahagia bersama Quran. Semua orang berhak untuk menjadi jembatan kebaikan. Maka pertanyaannya, sudahkah kita membersamai kebaikan itu? Kalau belum, mari bergabung bersama gerakan yang sedang diinisiasi oleh guru kami bernama Sidak. Syurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Info lebih lengkap, klik link bio ini atau klik link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.